Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka nikmat manakah ya dari Tuhanmu yang engkau dustakan. Ya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ya, segala nikmat ya, yang kita miliki, yang kita rasakan itu adalah sejatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, bahkan semua apapun yang ada dalam diri kita itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada diri kalian dari senikmat-nikmat ya, dari seluruh nikmat-nikmat yang ada dalam dirimu, yang ada di dalam diri kita, maka itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, faminallah. Ya, maka ya, sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari hati kita ya, dari lisan kita, juga dari anggota badan kita, yang senantiasa selalu berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar senantiasa dimudahkan dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam ya, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda ya, berkenaan dengan apa yang kita pelajari ya dari Al-Qur'anul Karim ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Al-Qur'an pernah bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, meninggikan derajat suatu kaum ya, dengan apa? Bihadzal kitab ya, dengan sebab Al-Quran, dengan kitab ini ya, wa yadha'u bihi akharin. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga ya merendahkan ya, menghinakan suatu kaum ya dengan sebab Al-Quran ya. Ketika seseorang, suatu kaum itu dekat dengan Al-Quran, mempelajari, senantiasa mentadabburi dan mengamalkan isi-isi Al-Quran ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kaum tersebut ya. Dan sebaliknya ya, kaum-kaum yang Allah hinakan ya, kaum-kaum yang Allah rendahkan ya, itu tiada lain adalah salah satu sebabnya karena mereka jauh dari Al-Quran ya, jauh daripada mempelajarinya, jauh daripada mentadabburi, dan juga jauh daripada mengamalkan isi-isi kandungan di dalam Al-Quran daripada syariat-syariat Allah ya, yang telah Allah tetapkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, insyaallah pada hari ini ya, kita akan menyelesaikan sedikit ya apa yang kita pelajari dari sifat-sifat huruf ya, dari sifat-sifat huruf. Dan ini merupakan pembahasan terakhir ya dari sifat lazimah ya, dari sifat lazimah alladzi laha dhiddun, yang mereka yang sifat-sifat itu saling memiliki lawan ya, yang saling memiliki lawan satu sifat dengan sifat yang lainnya ya. Sifat lazimah allati laha dhiddun, sifat lazimah yang memiliki lawan itu ada 10, di mana ya dilihat dari 5 sisi, yang mana dari setiap sisinya itu memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan ya. Dan ini adalah terakhir pembahasan dari sifat lazimah allati laha dhiddun ya. Karena sifat lazimah
ya sifat huruf ya sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya itu memiliki dua sifat ya. Ada sifat lazimah ya atau juga biasa disebut dengan sifat asliyah. Ya, ini adalah sifat yang senantiasa mengiringi ya pada suatu atau sebuah huruf. Ya, yang selalu mengiringi senantiasa melekat pada huruf. Ya, itu adalah sifat lazimah ya atau biasa juga disebut dengan sifat zatiyah atau juga sifat asliyah. Ya, dan ini kita memasuki pembahasan yang terakhir pada sifat yang memiliki lawan. Karena ya ada sifat lazimah yang lainnya yang dia berdiri sendiri atau allati la dhidda laha ya yang tidak memiliki lawan. Ya, maka yang 10 itu ya sudah kita pelajari, sudah kita latih ya bersama-sama, di mana yang pertama ya dari sisi yang pertama itu dilihat sekali lagi kita ulangi kembali materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama itu adalah dilihat dari sisi mengalir atau tidaknya nafas ya ataupun udara ya, di mana ya dari sisi yang pertama ini ya ada sifat hams ya dan juga sifat jahar ya, sifat jahar dan sifat hams ya. Al-hamsu itu adalah sifat yang mengalir udara ketika mengucapkannya ya, di mana dirangkai huruf-hurufnya sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf sifat hams ya, terdiri ya terbentuk dalam kata fahathahu syakhsun sakat ya. Kemudian lawannya adalah al-jahru ya, adalah sisa dari huruf-huruf ya ataupun sisa dari huruf-huruf yang selain huruf hams ya, yang tidak mengalirkan udara ya ataupun nafas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut ya. Misalkan satu huruf, contoh misalkan af ya, di sini huruf fa, maka dia mengalir nafas, mengalir udaranya atau angin af, maka ini adalah sifat huruf hams ya, sisi yang pertama. Kemudian lawannya misalkan huruf hamzah ya, ketika huruf hamzah dengan keadaan sukun misalkan ba ya, ba ya, maka tidak ada nafas ataupun angin yang mengalir yang keluar ketika mengucapkan huruf tersebut, huruf jahar dalam kondisi sukun ya. Kemudian dari sisi yang kedua ya, kita juga sudah membahas dari sisi yang ditinjau, dilihat dari mengalirnya atau tidak suara ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, dimana di dalam sifat ini ya terdapat dua sifat yang berlawanan, yaitu sifat syiddah dan juga sifat ya syiddah dan rokhawah ya, sifat syiddah dan sifat rokhawah ya, yang dimana ya sifat rokhawah sebagaimana sifat syiddahnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam matannya ya, kata beliau syadiduha lafzu ajid qatim bakat ya, dan sifat huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu adalah huruf-hurufnya ajid qatim bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta ya, ada 8 huruf ya. Lawannya adalah rokhawah ya, yang mengalirkan udara ketika yang mengalirkan suara ya ketika menyebutkan atau membaca huruf-huruf tersebut ya. Misalkan sebagai contoh ya, huruf hamzah ya, tadi sama dengan contoh huruf sifat jahar tadi, misalkan huruf hamzah dengan keadaan sukun ba ya, maka tidak ada suara yang mengalir ba sa ya. Atau misalkan huruf yang lain ya, jim aj ya, aj ya, tidak ada suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Misalkan huruf dal, ad, sama, yang ada hanya suara pantulan. Adapun huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah ya, contoh misalkan sama huruf fa dengan huruf
yang memiliki sifat tadi al-hamsu, hams, ya. Af, ya, selain udara ataupun angin yang mengalir, maka suaranya pun mengalir. Af, ah, ya. Kemudian ya, di dalam sifat ini ada sifat di antara kedua ini, ya. Di antara sifat syiddah dan rakhawah itu ada sifat bainiyah, ya, yang dia pada satu sisi ya mengalirkan suaranya, ya, tetapi tidak sederas seperti sifat rakhawah, ya. Huruf-hurufnya adalah lin umar. Contoh huruf lam, al, ya, dari makhrajnya tertutup, tapi dari segi yang lain ada celah sehingga mengalirkan suara. Ya. Kemudian ya di sisi yang ketiga, ya, dari sifat yang memiliki lawan adalah sifat yang dilihat dari suaranya naik atau tidak ke langit-langit, yaitu sifat isti'la, ya, dan sifat istifal, ya. Dilihat dari sisi arah suara yang terangkat. Kalau isti'la, ya, berarti suaranya terangkat ke langit-langit. Adapun istifal tidak terangkat ataupun suara yang turun, ya. Dan huruf isti'la disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam baitnya wasab'a ulwin khussadagtin kil hasar, ya. Dan huruf isti'la itu ada 7, ya, di mana huruf-hurufnya adalah kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha, yaitu huruf-huruf isti'la, suaranya terangkat. Kha atau ya, suaranya terangkat ke langit-langit, ya, dengan dibantu oleh naiknya pangkal lidah untuk menebalkan suaranya. Ya, misalkan ya, pangkal lidahnya naik, suaranya diangkat ke langit-langit, maka ya keluarlah suara yang menebal atau gema. Huruf shad, ya, yang ini membedakan dengan huruf sin, ya. Kalau sin posisi lidahnya tidak terangkat, biasa saja, dan suaranya pun tidak naik ke langit-langit. Tapi ketika dinaikkan suaranya dan dinaikkan juga pangkal lidahnya ke arah langit-langit, maka akan menjadi tebal, menjadi huruf shad. Ya, begitupun dengan huruf-huruf yang lain. Maka ya selain dari huruf 7 ini, ya, huruf isti'la, maka dia adalah istifal. Nah, misalkan huruf a, ba, ta, ya, itu adalah huruf-huruf istifal di mana keadaan lidah ya tidak terangkat, ya, dan juga dengan suara juga yang tidak terangkat ke atas langit-langit. Ini sisi yang ketiga. Yang pertama dilihat dari sisi nafas ataupun angin. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari sisi suara mengalir atau tidaknya. Kemudian yang ketiga dilihat dari suara yang terangkat ataupun tidak, ya. Yang keempat, ya, yang sudah kita pelajari kemarin, itu adalah sifat itbaq dan infitah, ya. Kedua sifat ini dilihat dari segi terkumpul dan terbukanya suara antara lidah dan langit-langit mulut, ya. Maka dengan yang kemarin pembahasan sudah kita pelajari, itu ada 4 dari 4 sisi yang berbeda dan masing-masing sifat memiliki lawannya, maka 8. Maka sekarang yang terakhir itu adalah sifat idlaq dan sifat ismat, ya, al-idlaqu wal ismat. Sedikit dari sifat itbaq dan infitah yang kemarin, ya, itu adalah ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, ya, berkenaan dengan materi isti'la dan istifal, ya. Karena ya huruf itbaq itu adalah 4 dari huruf isti'la, ya, yang menyebabkan 4 huruf itbaq itu dibaca dengan lebih kuat, ya, lebih kuat, ya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, berkata di dalam baitnya, di dalam manzumahnya, wa harfal isti'la fakhim, ya, dan huruf-huruf isti'la harus dibaca tebal, ya, tafkhim, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan wa khususa litbaqa aqwa
ya, dan lebih dikhususkan lagi adalah huruf-huruf itbaq, ya. Kenapa? Karena itbaq itu aqwa, lebih kuat, ya, lebih kuat dan lebih tebal suaranya. Yaitu apa saja huruf itbaq kemarin? Shad, dad, ta dan dha. Wa shadu dadum ta dha mutbaqah. Maka harus lebih kuat, ya, dibandingkan dengan 3 huruf isti'la yang lainnya, yaitu huruf kha, qaf dan ghain. Maka keempat huruf itbaq ini lebih kuat, ya, lebih kuat dan lebih ditebalkan. Fakhim, ya, harus lebih ditebalkan. Wa khususal itbaqo aqwa. Contoh di sini qala, ya, huruf qa, ada huruf qa, qala, qala. Maka huruf itbaq di sini dicontohkan pada kata aso, huruf shadnya harus lebih tebal. Wal aso, aso. Kenapa lebih tebal? Ya, karena hampir keseluruhan lidah, mulai dari pangkal lidah sampai ke ujung lidahnya, hampir semuanya terangkat mendekati ke langit-langit mulut, ya. Berbeda dengan infitah ataupun 3 huruf isti'la yang lain. Kha, ghain dan qaf, ya, itu yang terangkat hanya di bagian pangkal lidahnya saja. Baik, kemudian kita masuk di pembahasan yang terakhir, ya, dari sisi yang kelima. Namun, ya, pembahasan ini, ya, ada sebagian ulama, ya, yang tidak memasukkan 2 sifat ini, ya, ke dalam sifat-sifat huruf, ya. Tetapi di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari tetap memasukkannya ke dalam sifat-sifat huruf. Ya, di sini adalah al-idlaqu wal ismat, ya, di dalam buku Dasar-Dasar Tilawah Shahihah, ya, Ustaz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala, ya, di halaman 68, ya. Di sini sifat idlaq dan lawannya adalah sifat ismat, ya. Namun, ya, ternyata, ya, dari 2 sifat ini, sifat idlaq dan ismat ini, ya, tidak memiliki pengaruh terhadap pengucapan sebuah huruf. Ya, kedua sifat ini adalah sifat yang tidak mempengaruhi suara sebuah huruf, ya. Di sini di bukunya, kemudian adanya kedua sifat ini hanya untuk membedakan letak huruf sesuai dengan makhrajnya, ya. Hanya untuk membedakan letak huruf sesuai dengan makhrajnya. Makanya kemudian dan ini sangat erat kaitannya dengan tinjauan ilmu shorof dalam bahasa Arab, ya. Maka, ya, untuk pembahasan ini, ya, lebih ada kaitannya dengan tinjauan ilmu shorof atau dalam bahasa Arab, ya. Dan ternyata sekali lagi, ya, huruf ataupun sifat idlaq dan ismat ini, ya, tidak ada pengaruhnya terhadap bunyi sebuah huruf, ya. Hanya untuk mengenal, ya, ataupun mengetahui, ya, sebuah huruf ditinjau dari makhrajnya. Makanya tidak ada asar ataupun tidak ada pengaruhnya terhadap bacaan ataupun suara sebuah huruf, ya. Makanya, ya, jarang di sebagian buku-buku tajwid, ya, dan juga kemudian para ulama juga ada yang tidak memasukkan idlaq dan ismat ini ke dalam sifat-sifat huruf, ya. Adapun di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala tetap memasukkannya, tetap membahasnya, ya, sifat idlaq dan ismat, meskipun tidak ada asar ataupun pengaruhnya terhadap sebuah bacaan ataupun bunyi dari sebuah huruf, ya. Makanya di sini, ya, al-idlaq, ya, memiliki definisi adalah hiddatul lisan wa balaghatuhu, ya. Hiddatul lisan wa balaghatuhu, batas lidah dan ujungnya. Ini menurut bahasa, ya. Jadi memang sekali lagi huruf-huruf yang memiliki sifat idlaq ini adalah dilihat dari posisi makhrajnya,
Ya, dilihat dari sisi makhrajnya yang berada di tadi hiddatul lisan wa balaghatuhu, ujung lidah ya, atau di torful lisan. Nah, di sini adapun menurut istilah ya, makna ataupun definisi daripada idlaq adalah i'timadul harfi ingdan nutqi bihi ala dzalqil lisan awish syafah ay tarafaihima, bersandarnya huruf ketika pengucapan pada ujung lidah atau bibir ya, ala dzalqil lisan awish syafah ya. Ini dilihat dari makhrajnya, yang ternyata sekali lagi ya, idlaq ini ataupun huruf-huruf yang memiliki sifat idlaq ini adalah dilihat daripada huruf-huruf ini keluar dari dzalqul lisan ya, makhrajnya berada di dzalqul lisan atau taraful lisan ya, atau juga awish syafah, atau juga di bibir ya. Ini ditinjau atau tinjauannya dilihat dari segi posisi makhrajnya yang berada sekali lagi di tarful lisan ya, atau dzalqul lisan ya, kemudian di asyafah ya, di sekitar ujung lidah dan juga bibir ya. Jumlah hurufnya ada berapa? Ya, ada 6. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ya, huruf-huruf idlaq yang memiliki sifat idlaq ya, atau yang posisi makhrajnya berada di sekitar ujung lidah dan bibir, itu ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba ya, tersusun dalam kata atau dalam kalimat farra min lubbin. Farra min lubbin. Ini adalah huruf-huruf yang tersifati dengan sifat idlaq ya. Pertama fa ya. Fa kita sudah pelajari di mana makhrajnya itu adalah di ujung lidah ya, di ujung lidah bersentuhan dengan di syafah, di ujung gigi seri bagian atas ya, menempel ke perut bibir bawah ya, perut bibir bawah atau batnish syafah. Falfa ma'atarafis sanayal musyrifah, itu adalah makhrajnya huruf fa, yaitu di syafatan ya, di lidah yang ditempel di bibir, yang ditempelkan atau menyentuh ke ujung gigi seri bagian atas. Fa, af ya. Kemudian huruf ro ya, huruf ro juga ada di ujung lidah ya. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu, lebih masuk sedikit ya, dari bagian ujung lidahnya lebih masuk sedikit dan menempel ke gusi ya, dekat dengan makhraj huruf lam dan huruf nun ya, itu huruf ro. Kemudian huruf mim ya, huruf mim ya, makhrajnya di dua bibir ya, di dua bibir dengan kondisi bibir yang atau menutup ya, menempel antara bibir bagian bawah dengan atas. Tertutup. Kemudian huruf nun juga sama ya, di dekat dengan huruf ro, di ujung lidah tempel ke bagian gusi ya, an ya. Kemudian huruf lam juga sama ya, di sekitar itu al ya, bahkan ada yang menyebutkan, salah satu ulama yang menggabungkan 3 huruf ro, mim, dan lam ya dalam satu makhraj. Kemudian huruf ba ya, ini adalah huruf-huruf idlaq ya, huruf-huruf yang tersifati dengan sifat idlaq, yaitu yang ditinjau dari posisi makhrajnya yang berada di sekitar torful lisan atau dzalqul lisan dan asyafah ya, ujung lidah dan juga bibir ya. Kalau kita lihat, perhatikan ya, huruf-huruf bibir yang tidak masuk ke dalam huruf-huruf idlaq ini ada satu huruf, yaitu adalah huruf waw. Huruf waw ini adalah termasuk huruf asyafatan, tetapi tidak masuk ke huruf idlaq. Ya, kenapa? Ya, karena huruf waw ini walaupun ada di ujung berada di ujung ya, makhrajnya yaitu ada di syafatan, tetapi proses pengucapannya itu lebih sulit. Wa, karena harus dengan memonyongkan kedua bibir terlebih dahulu ya. Makanya ya, yang is atau idlaq ini
ya sekali lagi idlaq dan ismat ini tidak ada pengaruhnya ke dalam ataupun terhadap bunyi ataupun suara daripada sebuah huruf, hanya penempatan posisi makhraj saja. Ya, farwa min lubbin adalah huruf-huruf yang berada di ujung, ya, di dekat dengan sumber keluarnya suara, yaitu mulut, ya, di antara bibir dan juga ujung lidah. Adapun ismat maka sebaliknya, ya, karena idlaq dan ismat ini adalah dua sifat yang berlawanan. Menurut bahasa al-ismat artinya al-imtina, ya, yaitu tercegah. Di sini adapun menurut istilah adalah, ya, tercegahnya kesendirian huruf-huruf ismat dari susunan sebuah kata ataupun kaidah bahasa Arab yang huruf-huruf aslinya lebih dari 3 huruf tanpa ada minimal 1 huruf idlaq padanya dikarenakan ringannya huruf idlaq untuk mengimbangi beratnya huruf ismat, ya. Sekali lagi, ya, huruf idlaq dan ismat ini, ya, sangat erat kaitannya dengan tinjauan ilmu shorof ataupun ilmu dalam bahasa Arab dan tidak ada pengaruhnya ke dalam pengucapan ataupun bunyi suara suatu huruf atau sebuah huruf, ya. Karena ini ditinjau juga tentunya ditinjau dari cara pengucapan bagi orang-orang Arab, ya, bagi orang-orang Arab sesuai dengan bahasa mereka, ya. Kalau huruf-huruf idlaq yang tersifati huruf idlaq itu adalah huruf-huruf yang lebih mudah, ya, mengucapkannya karena berada di ujung sumber keluarnya suara, yaitu ada di dekat sekitar bibir dan ujung lidah, ya. Kalau ismat yaitu ada di lebih jauh lagi tempatnya, ya, ada yang bahkan di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu jauh dari sumber keluarnya suara, jauh dari mulut, ya. Makanya, ya, mungkin sebagian, ya, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, ketika dia susunannya lebih banyak huruf-huruf yang ismat maka itu lebih sulit untuk diucapkan, ya, lebih sulit untuk diucapkan. Sebaliknya, ya, kata-kata ataupun kalimat-kalimat, ya, yang terdiri dari beberapa huruf yang dimana huruf itu lebih banyak huruf idlaqnya maka itu lebih mudah untuk diucapkan, ya, menurut orang-orang Arab. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ya, maka dengan sifat idlaq dan ismat ini berakhirlah pembahasan kita di sifat lazimah yang allati laha diddun, yang memiliki lawan, ya. Sudah ada 10 sifat, ya, hams dengan jahar, kemudian syiddah dengan rokhawah, isti'la dengan istifal, itbaq dengan infita, dan idlaq dengan ismat, ya. Sedikit kita melanjutkan latihan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di kitab Fathur Rahman, ya. Kemarin kita sedikit membahas di halaman 7, ya, tentang huruf-huruf mutasyabihat, ya, huruf-huruf yang mirip dari segi pengucapan, ya, di halaman ke-7, ya. Ada huruf ta, to, dan dal, ya, itu salah satunya ta, to, dan dal. Kemudian ada sa, sa, dan so, atau sa, sin, dan sod. Kemudian ada huruf zal, dho, dan zai, ya, dan huruf-huruf yang lain, ya, sudah kita pelajari. Tinggal kita perbanyak latihan ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, lebih lagi ketika ada huruf-huruf yang memang dia mutasyabih, ya, hampir-hampir mirip, menyerupai satu dengan yang lainnya, ya. Tetap dengan kita fokus kepada perbedaan di antara huruf-huruf yang mirip tersebut. Ada juga yaitu dengan huruf-huruf yang mutasyabih, ya, mutasyabih kitabah, ya, yang huruf-huruf yang dia mirip, hanya mirip dari segi tulisannya, penulisannya. Seperti ba, ta dengan sa, sama, ya, dari segi penulisannya mirip, hanya dibedakan dengan jumlah titik, ya, dan juga posisi titiknya. Ba 1 titik di bawah, ta 2 titik di atas, sa 3 titik di atas. Baik, kita di sini di halaman selanjutnya, di halaman ke-8,
kita latihan al-huruf bil fathi, huruf-huruf dengan harokat fathah ya. Coba kita latih ya, kita bacakan sama-sama dimulai dari huruf A dengan huruf Ya ya, dan dengan terus memperhatikan apa yang sudah kita pelajari ya. Di sini kita belajar pengucapan huruf-huruf bil fathi, huruf-huruf dengan harokat fathah. Maka selain makhraj harus kita perhatikan ya, makhrajnya, kemudian sifatnya juga harus kita perhatikan, dan yang tidak kalah penting harus kita perhatikan juga adalah dengan harokatnya, fathah ya. Fathah sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, akan sempurna ketika rahang kita dibuka ya. Di halaman 8 kita bacakan sama-sama dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya yang seluruhnya dengan harokat fathah. Coba a lagi a ya, suaranya jelas ya, tidak tidak menghasilkan suara yang kemudian tidak jelas. Tapi harus jelas ya, lidahnya, posisi lidahnya, rahangnya dibuka. Ba ya, ya, karena kalau tidak sempurna membuka rahangnya, maka juga suara yang dihasilkan juga tidak akan sempurna. Ta makhrajnya ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi bagian atas. Ta, sa, huruf sa ya, ini diberi warna dengan warna kuning ya, diberi warna dengan warna kuning. Itu ada 3 huruf, sa, za, dan zo ya. Ini adalah huruf lasawiyah yang dimana posisi makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi gusi bagian atas. Coba sekali lagi, sa, mengalirkan angin, sa, karena dia memiliki sifat hams. Kemudian ja, buka rahangnya, ha. Nah, di sini ada huruf yang mirip ya, adalah huruf H, maka sempurnakan ya setiap hurufnya dengan masing-masing huruf ya, karakter, sifatnya, dan juga posisi makhrajnya. Ha, di mana makhrajnya? Ada di wasatul halqi, ada di tengah tenggorokan. Ha. Kemudian selanjutnya kho. Nah, di huruf kho ya, ini ada perbedaan suara dari huruf-huruf yang lain, karena huruf kho termasuk huruf isti'la yang menghasilkan suara menjadi tebal ya. Kho. Nah, tapi ya dia yang terangkat bagian lidahnya hanya dari pangkal lidah saja ya. Adapun dari bagian ujung lidahnya itu berada di bawah. Kemudian huruf selanjutnya da. Ya, sama dia makhrajnya berada dengan huruf ta ya, ta dengan da satu makhraj. Coba ta, da. Nah, satu makhraj dengan posisi rahang yang dibuka. Kemudian selanjutnya za, suaranya yang mengalir ya, tidak ada angin ataupun udara yang keluar ya, karena dia bukan huruf hams, sebaliknya dia adalah huruf yang memiliki sifat al-jahr. Za, ujung lidahnya disentuhkan, ditempelkan ke atau dengan ujung gigi sari atas. Za, ro, za. Nah, huruf zai ada desisnya sama dengan huruf sin. Za, sa. Nah, ini ada huruf yang mirip, perhatikan ya, huruf sa. Begitupun dengan huruf tadi sebelumnya, huruf za ya, itu berbeda dengan huruf zal. Harus teliti ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai tertukar ya satu huruf zal dengan huruf za, karena itu akan menyebabkan berubahnya
arti ya dan susunan kata dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian selanjutnya sya ya, ini huruf shin ya, dengan sifat khususnya dia mengalirkan udaranya mengalir di tengah-tengah sya ya. Kemudian setelah huruf sya, dan ini huruf sya tentunya harus berbeda dengan huruf tadi ya. Huruf sa memiliki sifat desis ya, hiddatus saut, suara yang tajam. Kemudian huruf sya dia harus menyebar intisyarur rih ya, harus menyebar udaranya di dalam mulut. Sya. Kemudian selanjutnya so ya, sama dengan huruf sa tapi dengan kondisi lidah yang berbeda, diangkat pangkal lidahnya sehingga menghasilkan suara yang tebal. So, lo, to. Oke, kita cukup sampai di huruf to. Kita latihan dulu, Pak. Dari Kabang Bang. Dari huruf hamzah a sampai dengan huruf to dengan harokat fathah. A. Naam, lanjut. Ba. Dengan rahang yang terbuka. Terus. Ta. Lanjut. Sa. Sa. Ja, huruf jim tidak ada angin yang keluar ya. Ja. Kuat ya, bunyi hurufnya kuat. Ja. Naam, lanjut. Ha. Kho. Lagi. Kho. Baik, lanjut. Da. Za. Di sini bukan za ya, ujung lidahnya ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Za. Nah, kayak huruf sa, coba sa yang warna kuning. Za. Ro. Getarannya tidak terlalu banyak. Ro. Lanjut. Nah, kalau ini zai ya, sama ya mirip dengan huruf z ya. Za. Suaranya za. Lagi za. Satu lagi. Sa. Desisnya jelaskan. Sa. Nah, seperti itu lagi. Coba huruf za sebelumnya. Za. Coba za. Za. Sa. Naam, barakallahu fiik. Sampai huruf sa dulu aja, apa-apa. Ba. Agak dibuka lagi rahangnya. Ba. Ta. Sa. Sa. Ujung lidahnya tempel. Sa. Ja. Lanjut. Ha. Kho. Lebih lembut suara nya, tidak terlalu ini, tapi lembut suaranya. Kho. Da. Lagi. Da. Ro. Lebih tebal dan tidak jelas bunyi ininya, R-nya. Ro. Lagi. Lebih disamarkan. Ro. Lagi. Lanjut. Za. Sa. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Di dalam huruf ro itu ada sifat takrir ya, nanti kita pelajari insyaallah ya, kita baca materi-materinya tentang sifat-sifat yang akan datang ya. Salah satunya adalah di huruf ro itu adalah sifat takrir ya, getaran yang dia tidak boleh terlalu nampak, tidak boleh terlalu jelas di sifat takrirnya ya. Bahkan di dalam Manzumah Al-Jazari ya, Imam Ibnu Al-Jazari, wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah sifat takrirnya, sifat takrir pada huruf ro ya, terutama ketika dia
bertasydid, ya, bertasydid. Bismillahir. Jadi tidak terlalu jelas sehingga mirip ataupun sama dengan huruf R dalam bahasa kita. Baik, insyaallah nanti kita akan pindah pembahasan, ya, lanjut ke dalam pembahasan sifat lazimah yang allati la diddalaha, yang dia tidak memiliki lawan, ya, dan juga insyaallah disertai dengan latihan-latihan pada huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat, ya, kata-kata, ya, untuk terus membiasakan kita dan bisa membaca Al-Qur'an lebih baik lagi. Semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Kita akhiri untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.